ambigu ini ya, itu merupakan satu keberadaan yang pada diri seseorang itu akan bisa mengaburkan, bisa membuat jadi nggak jelas. Apa yang nggak jelas? Yaitu kekristenan kita. Shalom semuanya. Hari ini saya membagi sebuah topik. Saya nggak tahu kalau ditayangkan, saudara tahu nggak maksudnya? Siapa yang nggak tahu angkat tangan? Yang nggak tahu jujur aja. Daripada saudara ngikuti nanti bengang-bengong dan nggak ngerti apa-apa, mending ngaku dari awal. Baik. Judul ini sengaja saya ambil dengan tujuan adalah untuk kita melihat diri kita masing-masing. Katakan dulu sama sebelahmu, jangan lihat kiri kanan tapi lihat diri masing-masing ya. Ambigu itu apakah ada di dalam diri setiap kita? Ya. Ambigu itu adalah bermakna ganda. Berarti lebih dari satu. Sesuatu hal yang akan bisa menimbulkan ya, keraguan, kekaburan, ketidakjelasan, ketidakpastian, dan lain sebagainya. Sehingga ambigu ini ya, itu merupakan satu keberadaan yang pada diri seseorang itu akan bisa mengaburkan, bisa membuat jadi nggak jelas. Apa yang nggak jelas? Yaitu kekristenan kita. Kekristenan kita. Ya. Hal demikian ini bagaimana sikap Tuhan atau pandangan yang alkitabiah mengenai orang-orang yang nggak jelas ini. Ya. Kemarin saya ada istilah gazebo. Apa itu? Gazebo. Saya pikir nggak jelas Bobby. Ya. Wah, selamatlah kalian tidak menyebut itu. Ya. Oke. Kita lihat kebenaran firman Tuhan, katakan Yakobus 1:6 berkata begini, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi pada waktu kita berdoa, ada orang Kristen berdoa menghadap Bapaknya. Betul kan, kalau berdoa kan panggilnya Bapa di surga kan? Nah, pada kondisi demikian harusnya orang Kristen itu menunjukkan sikap yang jelas bahwa minta sama Bapaknya pasti dikasih. Karena apa yang diminta itu ada dalam hatinya Bapak. Tapi ada yang bimbang, nggak jelas yakin dijawab atau enggak. Lihat ya. Yang diminta yang ada dalam hati Bapaknya loh ya. Jangan ada di hatimu ya. Kalau di hatimu ada Mas Joko di sana. Apakah Tuhan mau memberikan Joko kepadamu? Belum tentu. Ya. Nah, sehingga seorang anak yang menghampiri bapaknya sebagai orang percaya, orang Kristen, menghampiri Allahnya, harusnya mengerti benar yang diminta itu ada dalam hatinya Tuhan kita atau enggak. Ya, kalau sudah mulai bimbang, dan orang yang bimbang demikian, inilah dikatakan orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Saudara minta jiwa, harusnya yakin kan? Gak mungkin Bapak gak akan dikasih. Tapi di dalam perjalanan waktu kita mulai bergerak menjangkau jiwa-jiwa, bisa muncul kebimbangan. Harusnya kalau anak minta sama Bapak dan ngerti benar siapa itu Bapaknya, pasti akan tahu jawabannya. Kalau bimbang, akibatnya apa? Ia gak akan dapat sesuatu. 2. Wahyu 3:14.
Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jikalau engkau itu dingin atau panas. Apa maksudnya? Saya coba untuk menguraikan dengan hal yang sederhana. Gak bisa disangsikan lagi jemaat keluarga ilahi yang ada di GBI Hong Kong ini betapa luar biasa semangatnya. Di dalam mengikuti kegiatan dari pagi jam 5, ikut menara doa sampai sore 6:30 selesai kom. Wah, semangatnya. Saya jadi ragu nih kalau jawabnya gini. Bener apa enggak nih? Bayangkan, masuk di GBI Hong Kong dari jam 5 pagi sampai 6:30 malam itu enggak pernah habis ada acara terus. Sampai makan aja sudah rasanya kayak sambil jalan kalau perlu makan gitu kan. Iya, fighting spiritnya luar biasa. Dan Tuhan katakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Tapi engkau enggak dingin dan enggak panas. Apa yang dimaksud gak dingin atau gak panas? Iya, saya berikan contoh. Saya ini suka pergi ke Fairwood. Di sana itu ada keran. Satu keran air biasa, satu keran air panas. Dan pada waktu kami berdua makan ya, dan kemudian entah saya, entah mami kadang-kadang ambilkan air. Selalu namanya kita minum, kita ya pada musim dingin begini kita nggak suka air yang dingin. Tapi kalau minum air panas ya nggak mungkin. Ya, perhatikan dulu. Maka kita berusaha untuk mengisi baik yang panas maupun yang dingin. Waktu dibawa balik ke meja untuk makan bersama, kalau nggak saya, kalau nggak mami, kepanasan yang kalau saya coba yang saya punya saya minum, ya cocok pas gitu. Buat mami kepanasan gitu kan. Maka diisi tambah dengan air. Jadi nggak jelas. Ini gambaran suam-suam kuku seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Apa yang saya alami bersama dengan mami ini bukan yang dimaksud seperti ini, tetapi gambaran orang Kristen yang kalau namanya dingin, orang akan berkata itu dingin, gak mungkin dia bilang anget. Kalau panas ya betul-betul panas. Kalau memuji Tuhan, haleluya, gairahmu tuh kelihatan panas. Begitu cool, ambil tas, wah cepet, udah telat, wah. Kenapa? Di dalam hati ini, ayo kita nih lakukan buat Tuhan. Ojo santai-santai. Ini bukan masa pengantinan di bumi. Neng, no, neng. No. Coba kalau seandainya kondisi itu terjadi. Aku lagi. Selalu yang sudah bawa tikar aku loh. Ini panas atau dingin? Salah. Kalau panas tuh gairahnya itu akan kelihatan. Gerimis lagi. Ya. Nah, panas itu harus bisa diakui oleh Allah kita. Panas. Apa yang dimaksud dengan dingin? Dingin ini tentunya bertolak belakang dengan panas. Tadi kan buat Tuhan kan. Aku punya tiket bioskop.
Tapi sayang jamnya pas jam ibadah 3. Mungkin ada yang ditawari begitu, berkata, ditukar dong jamnya. Ora iso. Ya. Kalau saudara dingin, saudara berkata, jam piro? Ibadah 3. Sorry, no. Dingin. Gak bereaksi. Karena itu untuk dunia. Dingin. Mulai nangkep. Ikut aku bantu jualin kartu telepon. Sorry, no way. Aku dapat teman baru. Ngajak pergi diskotik. Tapi aku gak berani. Temani aku yuk. Nanti aku yang bayar. Pasti cowokku yang bayar. Saudara berkata apa? No-nya kurang mantep. Kalau benar-benar dingin. Tuh ada yang bilang, nahi. Alah sekali-kali gak ikut kulah gak apa-apa lah. Paling-paling cuma absen. Ya nanti lapor sama mbokmu lah. Mbok mau kirim barang. Jawabnya apa? Dari kerasnya suara saudara udah ketahuan dingin atau panas atau nggak tahu kalian nangkep nggak bahasa Jawanya itu manget-manget. Selamat. Nah, mulai ya. Sekarang kita mulai membaca. Ada enggak orang Kristen yang kalau di gereja, wah apinya nyala-nyala. Tapi di luar, disuruh kul aja, sekto. Kembali anget. Ya, saudara mulai merenungkan. Senang sekali saya. Kalau saudara udah mulai bergerak otaknya untuk memikir, itu tandanya saudara hidup dan sehat. Soalnya kalau nggak dipakai otak kita, itu nanti kalau dijual itu mahal banget. Otak yang nggak pernah dipakai itu harganya mahal. Tapi yang menikmati siapa yang empunya diri, orang yang berotak tak dipakai tadi. Ya. Jadi kita tahu peristiwanya. Kalau bimbang kita nggak dapat apa-apa. Oleh karena itu jangan salah minta sama Bapak. Mantap pasti karena saudara pasti tahu itu ada yang diaturnya Tuhan. Nggak mungkin Tuhan nggak jawab. Berikutnya, kalau nggak dingin nggak panas, dimuntahkan. Nah, kehidupan kita kalau nggak dingin nggak panas nih. Nggak memiliki kepastian. Iman kepada Tuhan atau kompromi, suka kompromi dengan dosa. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kristen ambigu itu adalah Kristen yang bikin bingung orang. Di gereja, wah luar biasa khusyuknya. Di luar utangnya banyak dan nggak bayar-bayar. Jangan diaminkan lu ya. Kalau di luar, kalau sudah namanya benci sama seseorang, wah, bisa di-sharingkan di kul. Aku kalau sama dia nggak mungkin bisa ngampuni. Loh kok malah di-sharingkan di kul? Jadi bertolak belakang kehidupan di gereja sama kehidupan sehari-hari. Yang tahu persis saudara seperti apa adalah majikan. Coba kalau seandainya ada majikan yang kenal dengan saya. Saudara laporan, saya tinggal telepon majikannya. Ceritanya gimana sih? Maka ketahuan ambigu apa enggak? Siapa yang mau disebut Kristen ambigu? Angkat tangan. Enggak ada. Siapa yang enggak mau? Oh iya ini ke ambigu lagi kan? Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku enggak mau salah mendidik Tuhan. Yes, terusin aja dah. Orang Kristen itu harus punya sikap yang jelas. Sikap yang jelas. Ya katakan ya, enggak katakan enggak. Makan enggak berdoa.
Kenapa nggak berdoa? Nah, ini kan saya teman-teman satu PT, nggak ada satupun orang Kristen. Bisa begitu? Ya, saya bisa ngomong karena dulu saya begitu. Begitu Tuhan ingatkan bahwa barang siapa yang mengakui aku akan diakui. Siapa yang menyangkali aku? Aduh, iya Tuhan. Sekarang di mana saja, kapan saja, dengan orang Kristen atau tidak, kalau makan ya saya minta izin untuk berdoa. Ya katakan ya, enggak katakan. Pernah lihat yang punya kalung salib? Itu kan identitas Kristen. Tapi di luar maki-maki orang. Pernah lihat? Nah, itu Kristen ambigu. Gajibuan. Pakai kalung salib. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ini sikap kita kepada Tuhan itu memang harus jelas. Kalau Tuhan sampai memberikan firman, engkau tidak bisa mengabdi pada dua tuan. Kepada Mamon atau kepada Allah. Gak bisa kalau dingin atau panas, atau Tuhan atau Mamon. Sehingga sikap itu harusnya kita berikan kepada Tuhan, aku ambil keputusan Tuhan. Aku hanya berharap dan mengandalkan akan Engkau. Dan kondisi ini, ya, kondisi ini akan membuat orang yang berharap tuh nggak gampang untuk terpengaruh dengan yang berlawanan dalam hidup. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Seperti apakah itu? Seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, berharap dan mengandalkan kepada Tuhan. Ini merupakan hal yang harus kita tunjukkan. Enggak cuma sama Tuhan. Harusnya orang lain akan bisa melihat. Ya. Mazmur 91 ayat 14 ini ayat kesukaan saya. Saya selalu pasang di website dan saya enggak minta diganti. Sungguh hatinya melekat kepadaku, melekat. Maka aku akan mengeluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Saya berikan ilustrasi. Beberapa kali kalau kami berdua berjalan, memang Mami suka melekat kepada saya. Mulai bayangin kan? Nah, kalau namanya melekat, tangan siapa yang mulai bergerak menangkap tangan pasangannya? Coba. Ya, nah mikir yang belum punya mikir, saudara. Tangannya dicoba-coba gitu ya. Nanti gimana gitu? Iya. Ya, intermezzo supaya saudara nggak tegang. Satu hari saya melihat sebuah video klip yang dikirim seorang hamba Tuhan ini. Hamba Tuhan ini berdoa dengan istrinya dan kemudian ya dikomentari teman-temannya. Aduh, mesranya. Tapi ternyata yang jawab yang cowok. Kalau saudara dapat, saudara ketemu orangnya, tapi bukan saya yang nyebut ya. Karena suaminya berkata, oh kalau istriku nggak kupegang, lepas dia shopping. Ya, saya dengar komentar suaminya juga ketawa juga. Kenapa? Mami nggak begitu.
Ya. Ternyata siapa yang pegang, siapa yang punya maksud. Ya, anggap ya. Jadi kalau kalian nanti punya pacar dan pacarmu megangi terus, lihat, pasti ada maksudnya. Loh betul. Kalau nyebrang jalan, saya pegang istri saya. Tarik, kamu sebelah kiri. Kalau saya nggak tarik ya dia nyelonong aja ke jalan gitu. Loh gimana saya bisa menjaga? Tarik dulu saya, sini. Ya, baru saya ajak nyebrang karena mobil kendaraan dari sebelah kanan. Kalau di China beda, balik. Karena aturan lalu lintasnya nggak sama. Jadi saya pegang sini. Baru nyebrang supaya apa? Kalau ada kendaraan nyelonong, ya saya yang hadapin dulu. Tapi yang saya perhatikan Mami suka gandol bojone. Ya, dia pegang tangan saya, gitu kan. Apalagi kalau dingin itu kan tangannya kan kedinginan lah. Jalan sama-sama. Saudara baru tahu bahwa laki-laki kalau menghadapi wanita yang begini, yang pegang seperti dia itu menyerahkan dirinya ke dalam tangan seorang laki-laki untuk dijaga, dilindungi, diluputkan, dan dibentengi. Ya, karena apa? Mengenal, ya mengenal siapa saya kan. Coba Mami salah pegang cowok lain. Sama rambutnya putih, digandeng. Begitu sadar, oh bukan, dilepaskan. Ya mulai nangkep kan. Sekarang kita gandeng Gusti, gandol Gusti. Kalau itu benar merupakan satu gambaran penyerahan diri, ya mengandalkan hati yang melekat sama Tuhan. Tuhan itu pasti tahu. Ada janji untuk diluputkan dan dibentengi. Seperti apa yang saya lakukan? Begitu dia mulai gandeng dan kemudian dalam perjalanan kadang-kadang saya lepas gandengan tadi, tapi justru tangan saya yang peluk dia. Ya. Kalau nggak percaya tanyalah di belakang itu ada. Kok rasanya bengong-bengong gitu ya. Ya. Nah, itu tandanya bahwa saya mencoba untuk menjaga dan melindungi akan dia. Dan firman Tuhan katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Jehovah is my portion. Tuhan adalah bagianku. Kira-kira saudara bisa bayangin, kalau Allah itu menjadi bagianku, kalau sampai bagian itu hilang, pasti akan terjadi ya error dalam diri kita. Karena itu adalah bagian. Kalau salah satu bagian kita, misalkan tangan kita ini dilepas, wow. Kita sudah dalam kondisi yang terganggu. Seperti itukah sikap kita kepada Tuhan? Kalau Tuhan tidak hadir dalam hidupku, Tuhan tidak menyertai aku. Mulai terganggukah kita? Pasti. Dari pagi sampai sore orang bilang uring-uringan terus. Pengen marah meledak-ledak tak terkendali. Karena kita sebagai orang percaya ada bagian yang lepas dari kehidupan kita. Dan itu yang terpenting adalah Allah sendiri.
Sayangnya nggak banyak orang percaya menyadari hal ini. Terus uring-uringan, terus dengan penuh kebencian, kebimbangan, kemarahan, kedengkian. Sehingga hari itu bete lah dia. Harusnya kita menyadari kita telah kehilangan bagian yang harusnya ada dalam hidup kita. Jehovah is my portion. Tetapi orang yang mengandalkan dan menaruh harap, kita diingatkan akar itu merambat ke tepi batang air, pasti dapat supply. Tidak mungkin enggak. Itu otomatis. Saat kita kehilangan hadirat Tuhan, saya yakin kalau orang-orang yang hidupnya mengandalkan dan melekat, akan ada ayat yang senantiasa melintas dalam benak kita. Ada satu suara yang lembut pasti akan menyapa kita. Dan orang yang begini nih gak akan bisa lagi mengalami panas terik. Daunnya akan tetap hijau, karena gak pernah khawatir akan tahun kering. 2023 dikatakan tahun susah, tahun kering. Akan menjadi no problem karena kita melekat, mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan pasti memberikan supply apa yang sesungguhnya kita butuhkan. Dan bahkan akan terus menghasilkan buah. Hidup yang berdampak. Betapapun susah situasi yang dihadapi dan sulitnya keadaan yang ditemui, dia akan tetap berdampak. Yang melekat dan mengenal nama Tuhan ada diluputkan dan dibentengi senantiasa. Dan saat Tuhan telah menjadi bagian kita, kasih setia Tuhan, rahmatnya selalu baru setiap pagi. Betapa indah kehidupan yang seperti ini. Ini merupakan hal yang perlu untuk ada dalam kehidupan kita. Kenapa? Kita kalau mau jadi pemenang, gak ada satupun di dunia yang bisa kita andalkan lagi. Sekarang peperangan terjadi di mana-mana. Resesi ekonomi sudah mulai merambat ke beberapa negara. Kita bersyukur ada di tempat ini, di Hong Kong dengan kondisi yang kita lewati. Saudara lihat di televisi, gempa di Turki dan Syria. Saya kadang-kadang lihat aja gak tahan. Melihat satu gedung panjang seperti sea view begini saudara, mendadak roboh dari atas bawah dan jadi satu rata dengan tanah. Bagaimana orang berusaha dengan segala yang mereka bisa lakukan untuk menolong. Ternyata korbannya udah 20.000 lebih. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu untuk menjaga melekatnya kita kepada Allah. Tetapi hal yang Tuhan ingatkan buat setiap kita saat ini, bahwa ke Wahyu pasal 2 ini menegur orang-orang yang begitu semangat, begitu aktif di dalam melayani Tuhan dan pekerjaannya. Jangan sampai kita nih meninggalkan kasih yang semula. Karena dikatakan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bagi yang sudah menikah akan mengerti. Bulan madu, dihitung bulan kan? Ada tahun madu.
menggambarkan, mempertahankan cinta mula-mula ini lebih sulit daripada mencapainya. Sehingga kalau keadaan seperti itu terjadi dalam kekristenan kita, saya menemukan ada yang jiwa baru kenal Tuhan, wah semangatnya luar biasa. Tapi begitu berjalan bersama Tuhan di dalam pelayanan, mulai ada benturan demi benturan, mulai ada masalah demi masalah, mulai kendor. Siapa yang tahu persis? Ya kita sendiri kan. Masih bergairah bernyala-nyalakah kita? Saya tahu kalau saya tantang saudara, siapa yang berani berkata engkau masih bernyala-nyala untuk Tuhan, saya rasa cuma sedikit. Karena kalau kita mau jujur, mempertahankan itu memang gak gampang. Tetapi itulah pegal, itulah modal untuk kita melewati tahun 2023, untuk kita bangkit menjadi pemenang. Cinta mula-mula kepada Tuhan itu tetap bernyala. Itu yang akan membuat kita senantiasa bergairah. Itu akan membuat kita senantiasa melekat dengan erat kepada Tuhan. Biarlah itu kita perkatakan, karena kita ada di gereja dengan DNA praise and worship. Kita bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan sudah redup apiku Tuhan, nyalakan kembali. Itu pengakuan. Tuhan, aku mau melayani Tuhan dengan cara yang benar. Andalkan terus, melekat kepada Dia, supaya kita enggak menjauh daripada kasih karunia-Nya. Tak kau tundukkan kepala dan berdoa. Saya beri kesempatan 1 menit untuk saudara berdoa, mengakui akan apa yang ada pada saat ini. Jangan sampai suam-suam kuku. Kalau dingin, dinginlah. Kalau panas, panaslah. Dingin untuk dunia, panas dan bergairah untuk Tuhan. Saya akan naikkan sebuah pujian. Nanti saudara yang bisa boleh bersama-sama dengan hati yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepasang jiwaku bersorak memuji Engkau. Biar ini menyatu dalam hati kita. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepasang
pujian ini mengingatkan saya senantiasa akan kasih setianya Tuhan. Banyak tantangan, banyak masalah, banyak persoalan, dan Tuhan membawa saya sampai kepada hari ini dengan sebagaimana saya apa adanya. Itu semata-mata cuma karena kasih karunia Tuhan. Di saat-saat saya sedang mengalami redup di dalam api cinta kepada Tuhan, saya harus akui gak senantiasa 24 hours a day kondisi saya seperti itu. Saya cuma minta Tuhan berikan aku sinyal, berikan aku refleks saat hadirat-Mu mulai menjauh daripada hidupku. Bawa aku kembali, ingatkan aku untuk merebut kembali bagianku, supaya aku sungguh-sungguh bisa berharap sepenuhnya kepadamu. Ini salah satu lagu yang mengingatkan saya dan mendorong saya untuk kembali menikmati hadirat Tuhan, menikmati lawatan Tuhan, dan mengingatkan untuk saya senantiasa menjaganya kembali. Saudara yang memiliki hal yang sama, rindu untuk dibangkitkan gairahmu, saudara boleh dengan perlahan bangkit berdiri di tempatmu dan nyanyikan sama-sama. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kasih-Mu jiwaku bersorak memuji Engkau. Sambil angkat tangan tinggi-tinggi,